Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Pelajaran agama yang ketiga ini tentang pengakuan Petrus. Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21. Ayat 18 sampai 21. Oke. Pada suatu ketika Yesus berdoa seorang diri dan datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan bahwa salah seorang nabi dahulu yang telah bangkit." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut engkau, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, jadi pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias yang dari Allah itu sebetulnya bukan pengakuan Petrus sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang berbicara melalui Petrus. Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Mesias dan sudah dinubuatkan sejak Abraham sampai nabi-nabi yang terakhir, ya Yesaya, Yeskiel, Yeremia, itu semua Maleaki, dan semua itu menceritakan tentang Allah yang akan menjelma menjadi manusia. Demikian juga ketika orang-orang Farisi meminta tanda, kepada Yesus, "Kamu kok bisa berbicara tentang Allah padahal kamu bukan seorang imam, bukan dari golongan Lewi, bukan dari orang yang bertugas untuk mengajar agama, tetapi kamu bisa selalu berbicara tentang Allah, bahwa kamu bahkan menyamakan dirimu sendiri dengan Allah. Lalu apa tandanya bahwa kamu itu berasal dari Allah?" Lalu Yesus mengatakan, "Aku tidak akan memberi tanda apapun kecuali tanda Nabi Yunus," yaitu ketika di sini ketika Yesus mati di kayu salib dan dikubur selama 3 hari, kemudian bangkit pada hari ketiga. Itulah tanda Nabi Yunus. Yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus, bahwa Yunus itu masuk ke perut ikan selama 3 hari. Apakah di perut ikan itu Yunus mati? Tidak, dia tidak mati. Jadi secara fisik Yesus memang mati di kayu salib lalu dikuburkan, tetapi sebetulnya dia tidak mati. Seperti Yunus yang tinggal di perut ikan, demikian juga Yesus yang ada di pemakaman selama 3 hari. Nah, gelar anak Allah, jadi anak manusia, selalu Yesus menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Dia menyatakan dirinya sendiri, dia adalah Mesias, tetapi Mesias bukan seperti yang dipikirkan orang. Mesias adalah seorang penyelamat yang membawa pedang kemudian menguasai seluruh dunia. Itu bukan seperti itu. Bagi Yesus bukan itu, bukan secara fisik yang penting, tetapi jiwamu, rohmu yang terbebas dari api neraka ketika jiwamu masuk ke dalam surga, dalam persatuan yang tidak terpisahkan dengan Allah. Itulah penyelamatan umat manusia dalam arti yang sebenarnya, bukan menguasai dunia ini. Itu suatu kebohongan. Jadi menyelamatkan manusia dengan membunuh manusia adalah sesuatu yang cara seperti itu, cara yang tidak bisa dibenarkan. Jadi siapapun juga engkau, kamu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Dan datanglah kepada Mesias ini, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, yang akan membawa keselamatan jiwamu.
untuk selama-lamanya, keselamatan kekal. Dan orang yang bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus Tuhannya, dia tidak pernah mati lagi. Selama-lamanya dia tidak akan pernah mati. Amin.